Shalom semua. Orang-orang hebat yang dipilih oleh Tuhan dari Riau, dari Sumsel, dari Jambi. Tepuk tangan buat diri sendiri. Karena saudara-saudara hebat yang ikuti di rumah. Ini yang ada yang dari Amerika, dari Eropa, dari Australia ikut. Jadi melihat saudara semuanya. Untuk kita belajar. Puji Tuhan untuk keluarga Pak Adi yang Tuhan percayakan untuk mengelola tempat ini jadi pusat macam-macam. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk pemain keyboard, untuk pemain pujian, luar biasa. Mari sebelum kita belajar, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, untuk mengangkat satu langkah dari kaki kami pun kami tidak sanggup. Maka kalau kami datang dari jauh-jauh, berjam-jam di darat, naik mobil dan sebagainya, dan kami bisa tiba di tempat ini anugerah Tuhan. Ada banyak yang ingin hadir, tetapi karena protokol kesehatan kami nggak bisa kumpul lebih banyak daripada kapasitas yang sudah ada. Tapi biarlah rekaman yang ada, baik lewat Zoom, Instagram, Facebook, audio, kami boleh belajar lebih dalam lagi. Roh Kudus, urapi kami, supaya kami masing-masing mengerti panggilan Tuhan atas hidup kami. Bapa, sekian tahun kami dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerjamu. Kami syukuri anugerah ini. Karena dengan sesadar-sadarnya, di luar kami banyak yang lebih kaya, lebih mampu, lebih pintar dari kami. Tapi Tuhan pilih kami. Itu anugerah-Mu yang luar biasa. Orang-orang yang kami kasih, keluarga kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, dan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami yang harus kami tinggalkan. Untuk 2 hari kami ada di sini. Kiranya Tuhan juga melindungi mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Lanjutkan apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Roh-Mu bekerja. Bergabung dengan saudara kami dimanapun berada dari tempat mereka masing-masing. Kami mau belajar untuk mengerti kehendak Tuhan lebih jauh. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lagi sekali shalom. Hari ini kita akan belajar untuk memperkuat panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya beri pertanyaan dulu. Menjadi rekan sekerja Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, itu secara jujur berat atau ringan? Ayo, berat atau ringan? Gak apa-apa salah jawab, kita belajar. Ayo, berat atau ringan? Nah, jawabannya salah. Tergantung, begitu. Maaf ya, jangan tersinggung. Yang merasa berat menjadi hamba Tuhan, menjadi rekan sekerja Kristus, berarti saudara salah pikul beban. Masih ingat Matius 11 ayat 29-30? Kalau kita sepikulan, sekuk dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, bebanku apa? Nah, berarti yang berat tadi salah dong. Maka itu saya berkata tergantung. Tolong yang di Zoom, Instagram, Facebook, beri komen. Pak Pendeta Jeki Misa jadi operatornya, suara saya cukup jelas nggak? Beri komen ya. Iya, sebetulnya kalau di ruangan terbuka begini, saya nggak pakai masker nggak apa-apa. Tapi karena semuanya pakai, saya ikut. Ini kan bukan ruangan AC, terbuka. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi menurut Matius 11, 29-30, kalau kita mikul bebannya Tuhan Yesus itu ringan atau berat? Ringan. Lalu yang berat apa? Tadi saya berkata berat. Nah, saya sebut jangan ada yang marah. 1, mikul beban mertua itu berat. Setuju? Mikul beban sinode organisasi itu berat. Kok nggak amin sih? Nah, dari sini kita bisa menemukan siapa yang kita layani.
Jadi kalau ada yang merasa berat dengan menyebut diri hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, maka di sini, maka itu saya katakan oh kok hilang tadi? Baru Pasar Ibu kemana? Oh suaminya, panggil suaminya, suruh masuk. Ya udah. Nah ini kalau saya ngajar saya teliti, yang hilang siapa? Harus tahu itu, oke? Nah, melayani Tuhan, kalau itu beban Tuhan Yesus yang kita pikul, pasti ringan. Kalau kita merasa berat dalam pelayanan, berarti salah beban. Ini kita harus renungkan betul-betul. Saya bersyukur kepada Tuhan nanti Agustus. Jadi 2 bulan lagi. Saya akan mensyukuri 49 tahun saya jadi pengkhotbah. Bayangkan. Tapi saya nggak merasa berat. Sebab saya nggak mikul beban organisasi. Saya tidak mikul beban siapa-siapa. Saya mikul bebannya Tuhan Yesus. Ringan. Lalu dia berkata, koku itu masuk lupa. Matius 11. Bebanku ringan, koku bukan. Yeay, ayo baca kalau begitu. Ayat 30 dah. Matius 11 ayat. Mari Bapak. Bapak marga apa? Siaan. Oke. Iya, ada minum kasih. Udah? Ayo. Nah, maaf ya. Kalau kita nggak ngerti Matius 11 ayat 30, maka kita akan salah dalam pelayanan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, ini pelayanan. Maka itu saya katakan tadi, melayani Tuhan Yesus itu berat atau ringan? Saya jawab tergantung. Karena ada hamba-hamba Tuhan katanya melayani Tuhan, tapi stres terus. Bayangkan kalau khotbah wajah stres, yang mendengar jadi stres juga. Leres nggak Pak? Mantap. Maka itu kita harus tahu. Oke. Nah, yang berikut kita pelajari. Bagaimana kita tidak stres? Bagaimana kita tidak merasa berat? Bagaimana kita bisa merasa rileks kalau melayani Tuhan? Ayat 29-nya. Ayo kita baca Matius 11. 1, 2, 3. Ya. Maka, nah ini resepnya. Maka jiwa saudara dan jiwa saya akan mendapat ketenangan, kelegaan, rileks. Itu menjadi hamba Tuhan. Maka itu penting sekali. Nah, untuk bisa tidak stres, untuk bisa rileks, untuk bisa merasa beban itu ringan, cooknya itu enak, Tuhan Yesus memberi resep cuma 2 hal. Ayo jawab dulu. Kalau kita diberi soal, cuma 2 soal. Gampang atau susah? Cuma 2 loh, ayo cepat jawab. Gampang sekali, cuma 2 kok. Dan soalnya Tuhan Yesus ini, dari 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini, sampai dunia masih ada, soalnya nggak pernah ganti. Coba bayangkan, kalau ada sekolah, ujiannya soalnya sama terus. Dan soalnya cuma 2. Kalau muridnya nggak lulus-lulus, yang goblok siapa? Mau. Makasih Pak Siaan. Loh betul tidak? Soal cuma 2 kok nggak lulus-lulus. Kenapa? Pertanyaannya, makanya sama kok. Nah, apa soalnya? Belajarlah, baca itu loh. Nah, belajarlah kepadaku. 1, karena aku lemah lembut. 2, nah itu soal. Jadi kalau saya bisa seperti ini, maaf cuma cerita. Tadi pas begitu saya masuk ke ruangan ini,
Ada seorang yang teriak, maaf ini untuk kemuliaan Tuhan. Dia bilang, kok nggak tua-tua? Nah, resepnya ini. Saya nggak pernah stres dalam pelayanan. Karena yang saya pikul bebannya Tuhan Yesus. Satu, saya selalu belajar untuk apa? Rendah hati. Rendah hati itu bukan tidak sombong. Beda. Ada orang kelihatan tidak sombong, tapi sebetulnya dia sombong. Nah, apa kata rendah hati? Ternyata luar biasa. Rendah hati itu tidak memaksakan kehendak. Coba bayangkan. 12 murid. Saya tanya lagi. Kalau cuma 12 itu banyak atau sedikit sebetulnya? Ayo sedikit. Cuma 12 kok. Tuhan Yesus dari sorga. Yang 12 dari dunia. Seharusnya yang stres siapa? Lo ngerti nggak pertanyaannya? Harusnya yang stres siapa? Tuhan Yesus harus stres. Maka itu kalau tidak ada Matius 11 ayat 29, maka 4 Injil akan penuh dengan kalimat begini. Maka jengkellah Yesus dengan Petrus, tersinggunglah dia dengan Yudas. Lo betul nggak? Mereka itu kurang ajar nggak sih 12 murid itu? Ayo, kira-kira kalau saudara dititipi 12 ini sanggup nggak? Setelah tahu model mereka, karakter mereka seperti itu. Mes ke sini, cepat dulu. Ayo. Lalu saya tanya, mau dititipi Petrus? Mau dititipi Yudas? Yang pengkhianat mata duitan? Mau dititipi Thomas? Yang nggak percayaan? Loh, ngerti nggak pertanyaan saya? Jadi seharusnya Tuhan Yesus yang stres. Kenapa dia tidak stres? Karena itu tadi. Aku lemah lembut. Yang duluan apa sih? Lemah lembut atau rendah hati? Saya kok jadi lupa. Lemah itu. Aku lemah lembut. Oke. Bisa nggak Tuhan Yesus berkata begini? Kumpul 12 orang. Hei, di surga nggak begini loh. Hei, di hidupku dulu nggak begini loh. Ngerti nggak maksud saya? Karena surga. Tapi dia nggak pernah ngomong itu. Seringkali kita berkata, oh Yohanes itu murid yang penuh kasih. Betul. Tapi awalnya tidak. Pernah ingat? Sayang tidak ditulis penyebabnya. Suatu hari Tuhan Yesus bilang, Yohanes bilang gini pada Tuhan Yesus. Guru, aku minta api dari langit. Api? Untuk apa? Kalau Tuhan Yesus model saya, kamu mau bakar jagung? Masih ingat jawabannya? Untuk apa, Nas? Minta api. Aku mau bakar 50 orang Samaria. Wih, siapa nggak kaget? Mana ada pelajaran bakar orang? Lu ngerti nggak maksud ini, saudara? Tuhan Yesus kaget. Siapa ngajarin kamu untuk bakar orang? Nah, saya nggak ditulis kenapa dia marah pada orang Samaria itu. Nah, coba kalau saudara jadi guru, murid kita bandelnya kayak begini, pasti garuk-garuk kepala. Kapan aku ngajar kamu bakar orang? Lu ngerti nggak maksud saya? Banyak hal yang membuat Tuhan Yesus harusnya nggak sanggup ngajar 12 orang. Tapi karena dia lemah lembut. Nah, lemah lembut itu artinya lentur, fleksibel. Saya tanya, air dan pasir itu fleksibel. Saya ulangi, air dan pasir itu lemah lembut. Loh, kok bisa? Begini, air itu selalu bisa mengikuti wadah atau tempat. Betul? Ditempatkan di botol, ya dia kayak botol. Ditempatkan di ember, ya dia seukuran ember itu. Itu lemah lembut. Jadi hidup pelayan Tuhan tidak boleh stres. Kalau dia stres, dia batu begitu saja. Tahu batu? Keras, kaku. Ada 2 contoh yang paling gampang kita mengerti. Siapa itu lemah lembut? 1, Yusuf. Yusuf itu kayak air betul. Lihat, pertama dia anak emas enggak?
anak kesayangan. Oke, buat Yusuf. Kakak-kakaknya cari masalah. Dibuang ke sumur. Yusuf berontak? Tidak. Saya ngajar sekolah minggu 13 tahun lebih. Saya tahu, walaupun Alkitab tidak nulis, tapi saya yakin. Karena ada anak-anak tanya, jadi Om, Yusuf di sumur itu ngapain? Saya nggak pernah kepikir. Anak itu mikir. Langsung saya jawab, kecek. Tahu orang Jawa, kecek. Main air. Anak itu tertawa. Oh ya, main air dia di sumur. Habis nggak ada tulisan. Yang penting Yusuf nggak marah toh. Dia nggak dendam kepada kakak-kakaknya. Nah, nggak lama Ruben sayang karena dia anak sulung. Ayo kita angkat aja adik kita dari sumur. Kita jual. Jadi budak. Dia berontak? Tidak. Dia air. Dia lemah lembut. Nggak lama tinggal di barak. Potifar sayang. Karena Tuhan melihat budakku yang satu ini beda dengan budak yang lain. Kan begitu bukan? Lalu Potifar ngapain? Minta apa? Yusuf tinggal di rumah. Bukan di barak lagi. Apa dia sombong? Tidak. Belum lama dia enak. Istri Potifar cari masalah. Setan tidak rela. Masih ingat? Dia diapain oleh istri Potifar? Difitnah. Karena Potifar itu pejabat tinggi. Maka tanpa diadili, Yusuf divonis seumur hidup. Habis nggak masa depannya secara fakta? Habis. Tapi luar biasa, Yusuf itu air. Di penjara pun dia nikmati. Karena dia air. Coba kita lihat Kejadian 39. Ayat 1 dan 2. Nah, kata pertama ayat 2 itu yang membuktikan dia itu air. Coba dibaca Kejadian 39 ayat 1 dulu. Woi, terima kasih Papa. Hari ini mata kuliah yang Papa beri buat kami cuma 2 soal. Lemah lembut dan rendah hati. Itu panggilan Tuhan yang luar biasa untuk kita. Udah? Kejadian 39 ayat 1. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia. Nah, jadi ke Mesir bukan tur Israel ya. Tapi dijual. Enak nggak mendengar kata dijual? Loh, saya tanya, enak tidak? Tidak. Ayat 2 kata pertama. Apa itu? Nah, tetapi itu kuncinya. Kata tetapi adalah penjelasan walaupun dia dijual sebagai budak. Tapi apa? Dia nggak berontak. Dia nggak maki-maki kepada kakak-kakaknya. Awas kamu kakak-kakakku. Tunggu, nanti aku balas. Tidak. Tetapi apa? Tetapi artinya kebalikan. Tetapi Yahweh Tuhan ngapain Yusuf? Menyertai. Sehingga apa penting? Nah, seorang yang berhasil. Logikanya Yusuf berhasil tidak? Tidak, karena dia kecewa. Dia marah dengan hidupnya. Tapi dia berhasil sebab dia lemah lembut. Lalu Potifar ngapain? Itu ayat luar biasa. Terus? Sudah selesai belum ayat 2? Belum? Ayo baca. Nah, maka tinggallah Yusuf di mana? Di rumah tuannya. Jadi derajatnya naik tidak? Naik, tapi dia nggak sombong. Dia nggak mentang-mentang. Ngerti kata mentang-mentang? Enggak, dia tahu diri. Sampai Potifar sayang dia. Izinkan saya mengatakan hal ini kepada semua kita, khususnya rekan-rekan hamba Tuhan. Lihat ayat 3, ada kata penting. Baca ayat 3, 1, 2, 3.
Stop. Ini dahsyat. Setelah diapakan oleh tuannya, saudara perhatikan. Dilihat. Pertanyaan saya begini. Kalau saya pakai bahasa sekarang. Siapa yang Kristen? Yusuf atau Potifar? Lu ngerti ya pertanyaan? Ini pertanyaan sekarang. Siapa yang Kristen? Yusuf. Potifar? Enggak. Maaf. Menurut Kejadian 39 ayat 3. Seharusnya saudara dan saya ditempatkan di mana saja. Penyertaan Tuhan itu bisa dilihat oleh orang yang gak percaya Tuhan. Ini dahsyat sekali. Saya masih ingat satu kisah. Sudah agak lama. Waktu itu saya bawa tim. Ya, 5 orang. Untuk ke Jakarta. Dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Nah, 5 orang ini, yang 3 belum pernah naik pesawat. Dan 5 belum pernah ke Jawa. Ke Jakarta lagi belum. Nah, dari Ngabang, kami berangkat jam 2 pagi. Karena dianggap masih sepi. Masuk Pontianak kira-kira ya 3,5-4 jam lah. Pesawat kami 7:30. Ternyata macet. Tapi puji Tuhan kami gak tertinggal pesawat. Cuma gak sempat beli makan untuk mereka berlima. Saya bilang nanti sampai Jakarta aja makan. Nah, yang 2 saya suruh tunggu bagasi. Yang 3 yang hampir pingsan karena kelaparan, saya ajak antri makan ayam goreng Kentucky. Nah, sambil antri, di depan kami ada seorang yang dilayani. Nah, 3 orang ini lagi lihat-lihat kiri kanan, ya. Saya perhatikan, ya. Pas saya di bagian belakang, di samping kiri saya berdiri antri, ada meja. Nah, ada satu keluarga suami istri dengan 2 anak. Nah, anak yang paling kecil paling dekat dengan saya sebelah kiri. Nah, saya lihat anak ini, itu kebiasaan saya. Kalau saya lagi tunggu sesuatu, saya pasti tolak-tolak. Tanya, Papa, siapa yang harus saya berkati? Saya nggak mau nganggur. Saudara, saya lihat anak ini karena tangannya berminyak, kan pakai tangan makan ayam goreng Kentucky. Dia mau buka botol minum nggak bisa, licin. Saya itu otomatis, saudara, otomatis. Saya bukain dia. Begitu saya buka, saya taruh kembali. Anak kecil lucu, makasih Om. Ya udah, sama-sama saya bilang begitu. Ibunya tiba-tiba nyeletuk. Ini yang buat kaget. Dia refleks, kenceng suaranya. Bapak orang Kristen ya. Saya juga kaget. Saya bilang, ya Bu, saya pendeta. Pantas kata itu. Nah, 3 anak ini dengar. Begitu pula orang yang lain. Nah, menurut saudara, ibu ini Kristen atau bukan? Bukan, dia berjilbab. Hal kecil. Maka itu kalau hidup kita disertai Tuhan, siapapun bisa melihat ada Tuhan di hidup kita. Maka itu yang penting pelayanan kita bukan berapa tahunnya kita melayani, tapi orang-orang di sekitar kita lihat Tuhan gak di hidup kita. Tetangga kita, berapa tahun kita bertetangga? Apakah mereka sudah tertarik melihat hidup kita yang seperti hidup Tuhan Yesus? Harusnya begitu. Saya kalau antri di supermarket atau belanja apa saja, nah barang saya banyak, lalu di belakang saya ada orang antri cuma beli 3-4 macam barang saja. Saya punya kebiasaan, saya suruh dia duluan. Kasihan nungguin saya begitu lama. Saudara tahu, ini kesaksian buat banyak orang. Luar biasa. 3 minggu yang lalu. Jadi orang lihat itu. 3 minggu yang lalu. Saya pergi dengan anak saya. Naik taksi. Begitu masuk taksi.
Saya kaget, anak saya kaget. Oh, ini Pak Pendeta. Loh, maaf, Bapak kok tahu saya pendeta? Sudah lama Bapak pernah saya antar. Hah? Lamanya kapan? Dia juga lupa. Anak saya tanya, bagaimana Bapak bisa mengenali papa saya ini? Saudara, begini jawabannya. Lagi sekali, untuk kemuliaan Tuhan. Banyak penumpang yang saya antar. Tapi Bapak ini beda dengan yang lain. Saya nggak tahu dia bedanya apa. Padahal sudah lama. Mengerti nggak? Maka itu Kejadian 39 ayat 3. Kalau kita lemah lembut seperti air, nggak pernah melawan keadaan. Betul nggak? Air itu nggak pernah melawan keadaan. Dimanapun dia ada, ya dia ngikuti. Itu Yusuf. Ayat 19. Masih 39. Dia ngalami apa? Baca. Baca 1, 2, 3. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepada. Yaitu fitnah enggak ini? Fitnah. Terus? Ya. Nah, bangkit amarahnya. Ayat 20. Nah, tidak diadili. Saudara perhatikan kalimat penjara tempat tahanan raja-raja. Kalau istilah Indonesia ini tahanan politik. Beda nggak tahanan politik dengan tahanan curi ayam? Beda. Mana lebih berat? Apol. Kok curi ayam? Kamu tuh. Ya betul. Tahanan politik, tahanan tempat, tahanan raja-raja dikurung. Demikianlah Yusuf diapakan? Dimasukkan di sana tanpa diadili. Nah, ayat 21. Kata pertama lagi. Kata apa? Kata, bukan kalimat. Nah, tetapi ada apa? Di tempat yang tidak enak pun. Ayo, ada yang bilang penjara itu enak? Di tempat yang tidak enak sekalipun, Tuhan ngapain pada Yusuf? Menyertai. Sehingga mendapat kasih sayang dari kepala penjara. Sehingga Yusuf tidak, sehingga kepala penjara bagaimana? Sayang, gak ngurus apa-apa. Maaf, kalau kita sudah bertahun-tahun di suatu tempat dan tetangga-tetangga kita nggak pernah tertarik dengan hidup kita, pasti ada yang salah. Betul tidak? Pasti ada yang salah. Serap dua contoh ini, dia jadi budak, tapi Yahweh menyertai. Dia diceploskan ke penjara, tahanan politik. Yahweh Tuhan tetap menyertai. Inilah orang yang lemah lembut. Contoh kedua, lemah lembut di perjanjian baru adalah Maria. Masih ingat? Istilah saya, Maria itu gadis yang luar biasa. Betul enggak? Masih ingat zaman Maria hidup, hukumnya apa kalau orang berzina? Rajam batu sampai mati. Masih ingat dia menjawab malaikat Gabriel di Lukas 1:38? Jawab Maria, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab aku ini hamba Tuhan. Maka itu definisi hamba Tuhan harus kita teliti di Alkitab. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi istilah saya, kalau Yusuf itu air, maka Maria ini lentur. Istilah gini, ditekuk, dilipat, dipatahin, diluruskan, Maria oke semua. Lu kok bisa begitu? Lihat, dia siap mati. Maka itu kalau kita lemah lembut, kita lentur, kita air. Catat dalam hidup kita.
Saya pakai istilah Jawa. Setan ora doyan. Demit orang dulit. Itu bahasa Jawa. Setan gak suka. Si kunyuk juga nyenggol aja gak bisa. Selama setan-setan tahu saudara dan saya lemah lembut dan rendah hati. Amin. Setan akan suka mengganggu kalau dia melihat ada di antara kita hamba-hamba Tuhan yang kaku, yang sombong. Maka itu saya nggak suka melihat beberapa teman saya. Dulu sebelum kaya, rendah hati luar biasa. Setelah kaya dia lupa. Banyak nggak hamba Tuhan seperti itu? Cepat mati aja hamba Tuhan seperti itu. Daripada merusak pekerjaan Tuhan. Namanya hamba. Tapi kelakuannya bos. Kurang ajar nggak itu? Loh, jawab dong. Kurang ajar nggak itu? Awas yang suka terima tamu dari kota besar di Jakarta dari mana? Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan minta pelayanan khusus segala macam. Awas. Sampaikan kepada dia. Harus ada yang negur. Hamba Tuhan seperti itu, setuju tidak? Jangan dilayani, jangan dituruti permintaannya. Mengerikan sekali. Kalau memang kamu minta pelayanan seperti itu, keluarkan kata hamba Tuhan dari dirimu. Setuju nggak saya ngomong ini? Loh, kok diam saja? Mengerikan, saudara. Tidak sedikit hamba Tuhan yang merasa hebat. Kalau diundang, pasti tanya panitianya. Untuk dijemput mobil aja mereka milih. Harus mobil yang begini. Ini luar biasa. Ngeri. Maka itu saya katakan, hamba Tuhan yang angkuh, yang sombong, maka dia atau mereka melanggar Matius 11 ayat 29 dan 30. Jadi jelas ya. Mari kita tanya pada diri kita sendiri, hari-hari ini kita stres nggak? Atau tetap sukacita? Maaf, COVID-19 ini menyaring betul hidup hamba-hamba Tuhan. Maaf, jangan mikir yang macam-macam. Saya cuma tanya. Saya masih simpan WA-nya. Bulan April yang lalu. Saya kaget. Ada 28 pendeta mencari pekerjaan. Karena selama COVID nggak ada ibadah, nggak ada kolektor. 28 pendeta. Berat. Hamba-hamba Tuhan besar sekarang ini. Kalau hamba Tuhan besar namanya artinya gedungnya besar, jemaatnya ribuan. Selama COVID-19. Saya tanya. Hamba Tuhan desa atau hamba Tuhan besar yang setengah mati selama COVID ini? Serius. Karena cicilan gedung belum lunas. Lu betul tidak? Kalau toh gedungnya milik sendiri, tetap harus ada perawatan. Kalau tidak rusak gedung itu. Dan ini sudah setahun lebih. Bayangkan. Listrik nggak dipakai tetap bayar bebannya. Aduh, kalau saya dengar cerita mereka. Dan maaf, di kota-kota besar yang di PHK tidak hanya karyawan, tapi pengerja gereja, pelayan gereja, full timer gereja, yang gede-gede gerejanya di PHK. Karena nggak bisa bayarin. Maaf loh saudara. Itu saya dengar. Maka itu COVID-19 ini memurnikan gereja. Betul atau salah kalimat ini? Gereja dimurnikan. Ibadah dimurnikan. Wih, hebat pokoknya COVID-19 ini. Coba jawab pertanyaan saya. Dari dua ini. Hamba Tuhan yang pelayanannya untuk hidup. Dan hidupnya untuk pelayanan. Mana yang setengah mati waktu COVID? Nah, yang melayani untuk hidup,
itu yang setengah mati. Karena nggak ada undangan. Loh betul tidak? Mengundang di mana? Maaf. Dimurnikan. Serius, selama COVID ini ketahuan murid-murid Tuhan Yesus yang suka rindu belajar firman Tuhan. Walaupun nggak dilihat orang. Karena selama COVID ini kan pakai sosial media, ibadah ngelihat diri sendiri. Tetap semangat nggak? Ini masalah. Maka itu saudara, pemurnian ini penting sekali dalam hidup kita. Maka itu maaf, kalau saya pernah diajak oleh sekelompok orang, hamba-hamba Tuhan, doa supaya COVID ini segera pergi. Saya tolak, nggak mau. Lu kok nggak mau, kenapa? Saya bilang biarin. Lu kenapa biarin? Karena COVID ini memurnikan kita. Setuju tidak, saudara? Luar biasa. Jadi siap lemah lembut dan rendah hati. Amin. Harus. Supaya setan tidak bisa menjangkau kita. Lihat Yakobus, nggak usah dibaca karena kita semua tahu. Yakobus pasal 4. Tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka dia lari. Nah, itulah konsep rendah hati. Tunduk kepada otoritas Tuhan, maka setannya pasti lari. Percayalah menurut ayat itu. Kalau saudara dan saya diketahui oleh si jahat, si setan, bahwa kita seperti Yusuf, lemah lembut, seperti Maria, rendah hati, setan gak akan ganggu kita. Percuma, kita gak akan kena. Maka itu izinkan saya mengatakan kalimat ini. Kalau sampai ada di antara kita merasa, kok pelayananku sering diganggu ya, hidupku kok sering diganggu ya. Maaf, karena orang itu pasti buka pintu untuk si pengganggu masuk. Setan tidak akan bisa bekerja kalau kita nggak beri kesempatan. Betul atau salah? Efesus 4 ayat 26, 27, jangan beri kesempatan pada iblis. Jadi iblis itu selalu bekerja kalau dibukakan pintu. Maaf, kalau ada di antara kita kenal orang, katanya punya karunia melihat roh-roh jahat, tengking orang itu, saudara. Jangan dipanggil ke rumah. Oh, panggil ke rumahmu untuk ngecek ada setan nggak di rumahmu. Salah. Di Alkitab tidak ada ayat punya karunia ngelihat setan. Ngelihat Tuhan saja belum tentu ngelihat setan lagi. Betul tidak? Itu nggak benar orang itu, bahaya sekali. Setan itu nggak perlu diusir. Kalau ada terang, yang gelap bisa tinggal nggak? Loh, jawab dong. Kalau ada terang, yang gelap bisa tinggal nggak? Tidak. Maka itu kalau rumah ada setannya, berarti memang yang punya rumah gelap. Maka itu setannya datang. Loh, betul loh. Anak kecil aja ngerti kok. Maka itu yang hobinya nengking-nengking setan, hari ini stop. Jangan-jangan orang itu ada setannya. Maka itu diikutin terus oleh si setan. Jangan beri kesempatan pada iblis. Efesus 4 ayat 27. Serius. Hidup kita. Tunduk kepada Tuhan. Penundukan diri. Ini hal yang mutlak. Lagi saya lihat hal yang mutlak. Hari ini saya datang ke Jambi dengan anak saya Kevin. Saya tahu pergumulannya. Dia dari Jakarta. Ya, orang tuanya pisah. Dia nggak tahu hidup mau bagaimana. Maka itu yakinkan tetangga jemaat jangan cerai, kasihan anak-anak. Dia nggak tahu mau bagaimana. Dia baru lulus SMP. Akhirnya Pak Adi, Bu Miska dengar masalah dia. Ya udah pas. Hari ini, Vin, Papa tahu buat kamu berat untuk kesini. Tapi ketaatan akan menghasilkan hal yang luar biasa. Kejadian 12. Kita lihat ya. Kejadian 12 ayat yang keempat. Nah, ini salah satu hal lagi yang membuat setan tidak bisa bekerja di hidup kita. Pelayanan kita enak, luar biasa.
karena firman ini. Silakan dibaca. Ayo, belum ya? 1, 2, 3. Lalu ketika Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dalam waktu hidup bersama-sama dengan dia, Abraham berumur 75 tahun ketika ia jalan berhala. Saudara, hidupi cara hidup Abraham, nenek moyang iman kita. Abraham berbuat seperti apa? Baca. Ayo. Ina, ulangi. Abraham. Nah. Ulangi lagi. Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepada Abraham. Loh, bukan. Aduh, sebentar saya cari. Ya, itu loh. Nah, maka berangkatlah Abraham seperti yang difirmankan kepadanya. Saudara, ada banyak suara yang seringkali membuat kita bingung, betul atau tidak. Tapi kalau hari ini saudara memutuskan hanya mau ikuti apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan firmankan kepada kita, luar biasa. Sedikit kesaksian termasuk yang di rumah. Kenapa tempat ini bisa terbeli? Saudara, luar biasa. Waktu itu Pak Adi, Bu Miska nggak pernah kepikir untuk jadi guru dan buka sekolah. Nggak kepikir. Saya datang ke Jambi berapa belas tahun yang lalu ya, berapa puluh tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Enggak, saya pun enggak kepikir. Tiba-tiba Tuhan bicara kepada mereka, bagaimana kalau kita buka sekolah? Oh ya boleh. Di mana? Nah, ternyata rumah ini milik seorang janda. Ternyata salah satu menantunya saya kenal baik di Surabaya. Oh ya, ya udah. Nah, saya nggak tahu lagi sekali. Modalnya hanya Tuhan berfirman untuk saya buka sekolah di Jambi. Tapi bagaimana saya tidak tahu. Nah, begitu ketemu ibu ini, ternyata dia kenali saya dulu. Bapak kenal namanya ini. Lu kenal? Itu mantu saya. Hah? Nah, setelah berunding, saya bilang kalau suruh beli langsung nggak bisa. Nyicil bagaimana? Nggak apa-apa Pak, seadanya saja. Tapi permintaannya cuma satu. Kalau Bapak mau buka sekolah, iya. Boleh nggak saya tetap tinggal di rumah ini? Kalau sudah Bapak beli. Nggak apa-apa. Saya masih ingat. Ibu ini berkata, ya walaupun saya nggak bisa apa-apa, paling nggak bantunya punya pula, bersihkan semua. Nggak apa-apa Bu. Berjalanlah sekolah dan saya nyicil. Suatu hari Roh Kudus berkata kepada saya, kamu cepat ke Jambi, bereskan urusan rumah ini. Lah, pakai uangnya siapa? Pak Adi, Bu Miska pun nggak ngerti. Ya udah, saya taat. Saya berangkat ngomong dengan almarhumah ini. Dia setuju. Langsung kami ke notaris untuk balik nama. Padahal belum lunas. Nah, itulah ketika Tuhan menyuruh saya mengizinkan ibu ini tinggal di sini. Jadi walaupun belum lunas, dia merasa nggak keberatan. Dia masih di sini kok. Ngerti nggak maksudnya? Tanpa ngerti, saudara. Jarak berapa lama? Setelah balik nama terus dia meninggal itu. Hitung bulan aja. Hitung bulannya. Nggak sampai tahun, saudara. Tiba-tiba ibu ini meninggal. Nah, orang-orang curiga. Waktu dia dibonceng motor anaknya untuk ke satu acara, nggak tahu kemana. Diberitakan ibu ini jatuh dari motor. Koma, dibawa rumah sakit, berapa lama meninggal? 2 minggu. Maaf, ini bukan tuduhan, tapi orang-orang yang cerita, karena anak yang satu ini narkoba berat. Nah, ternyata dia ingin
memiliki rumah ini. Tapi dia nggak tahu kalau sudah dibalik nama. Maka Pak Adi Bukmiske diteror, saudara. Ketika dia tahu ibu sudah meninggal, ternyata sertifikat sudah ganti nama orang. Diteror tiap hari ya. Dengan gengnya. Wih, ngancam macam-macam. Waktu saya dengar itu, bayangkan kalau saya nggak nurut, nggak ada tempat ini. Maka itu Kejadian 12 ayat 4 harus jadi pegangan kuat. Lakukan apa saja seperti yang difirmankan Tuhan. Selama saya hidup menjadi rekan sekerja Kristus, selalu saya minta biar Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja. Tuhan berfirman, saya mau ikut. Kejadian 6 ayat 22. Ini contoh yang ada, yang kita harus miliki dalam hidup kita. Ayo dibaca. Sudah? 1, 2, 3. Keren ya? Renungkan firman ini. Lalu Nuh ngapain? Melakukan semuanya itu tepat. Ini loh, tepat. Artinya enggak belok-belok. Tepat. Seperti apa? Masih ingat ketika Yosua harus jadi pengganti Musa? Dia takut. Kenapa? Karena yang tua seumur Musa aja dikurang ajari oleh bangsa itu. Apalagi aku yang masih muda begini. Bisa-bisa dimakan oleh orang-orang Israel itu. Tapi ingat perintah Tuhan di Yosua 1. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Betul? Lakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepadamu. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Walaupun organisasi atau sinode kita yang memerintah dan memberi peraturan. Saya tanya, apakah semua perintah peraturan sinode itu tepat seperti firman Tuhan katakan? Tidak. Belum tentu. Karena masing-masing sinode punya kepentingan sendiri. Maka itu saudara dan saya harus bisa memilih mana yang perintah Tuhan dan tidak. 2 Samuel pasal 7 ayat 17. 2 Samuel 7 ayat 17. Jadi inilah modal kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan itu. Udah 2 Samuel 7, silakan baca. 1, 2, 3. Tepat. Nathan tidak asal ngomong, tapi dia menyampaikan tepat. Ini luar biasa saudara. Maka itu kalau hidup kita seperti ini, percayalah, nggak akan ada kesulitan yang memberatkan kita. Katakan amin. Tidak ada. Hebat Tuhan kita. 2 Samuel 5 ayat yang ke 25. 2 Samuel 5 ayat 25. 1, 2, 3. Dan Daud berbuat demikian seperti yang dikatakan kepadanya, maka ia membunuh orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Catat saudara. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Yahweh kepadanya. Melakukan apa saja atas nama Tuhan katanya, untuk Tuhan katanya. Pertanyaannya,
pasti atau belum tentu tepat seperti yang Tuhan katakan? Belum tentu. Ini yang berbahaya. Maka itu semua kalimat ini untuk Tuhan, atas nama Tuhan, belum tentu. Loh kok bisa? Bisa saja. Kalau orang itu punya motivasi tersembunyi. Betul tidak? Maka itu yang kita cari hari-hari ini. Apa yang Tuhan katakan kepada kita dalam hidup ini. Kalau setan-setan tahu kita taat kepada Tuhan, hidup ini luar biasa. Setan tidak akan bisa menyentuh kita. Karena setan tahu kita tunduk kepada Tuhan. Maka itu dalam hidup ini sangat indah. Tidak ada yang berat dalam panggilan pelayanan kita. Karena Tuhan selalu menyertai kita kalau kita ada di jalur Tuhan. Percaya ya? Maka itu, kalau ada teman-teman saudara kita yang sama-sama pelayanan, tapi sering ngeluh, inikah, itukah, beginikah, begitukah, ajak duduk, bacakan firman ini. Coba kamu periksa. Ada nggak yang kau langgar? Tapi aku begini loh, sepertonton aku begini. Betul. Tapi duduk, diam, dengarkan. Periksa hati kita. Jadi, untuk memperkuat panggilan Tuhan dalam hidup kita, lakukan dua hal ini. Satu, belajar dari Tuhan Yesus. Soalnya berapa? Dua. Apa dan apa? Lemah lembut dan rendah hati. Nomor dua, selalu tepat melakukan seperti yang Dia firmankan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hasilnya pasti luar biasa. Saya akan akhiri dengan Mazmur 119. Agak panjang pembacaan ini, saya tidak uraikan. Karena setelah ini kita makan. Yang di rumah makan sendiri-sendiri. Mazmur 119 mulai ayat yang ke 89. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk kapan? Selama-lamanya ya Yahweh. Firman-Mu tetap teguh di surga. Satu-satu saya uraikan cepat. Firman-Nya tetap teguh di surga. Maka itu kalau kita hidup mentaati firman-Nya, kita pun kokoh, kita pun teguh. Amin. 90. 1, 2, 3. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Apa yang membuat kekal? Ya kesetiaan Tuhan. Coba renungkan, kalau Tuhan setia kita aman tidak? Aman. Enggak cuma aman. Kalau Dia setia kepada kita, maka kita enggak cuma aman, terlindung, diberkati. Aman. Puji Tuhan. 91. 1, 2, 3. Semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Ada sampai sekarang, sejak dulu. Karena hukum-hukum-Mu. 92. Sekiranya orang tidak menjadi kebenaranku, maka aku terbinasa dalam sengsaraku. Jadi apa yang menyelamatkan kita dari kesengsaraan kita? Ayo, apa yang menyelamatkan kita dari kesengsaraan kita? Ketika kita tidak suka firman. Loh betul tidak? Kalau kita gemar, kata gemar itu apa? Suka. Kalau suka Taurat Tuhan, maka kita aman. Nggak ada kesengsaraan bisa menjatuhkan kita. Terus, 93. 1, 2, 3. Untuk selama-lamanya tidak melupakan ketakutanmu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Untuk selama-lamanya.
kita tidak boleh melupakan perintah, hukum, titah, firman Tuhan. Ini cuma intermezzo saja. Untuk selama-lamanya tidak boleh lupa. Nah, saya tanya begini. Jujur, firman Tuhan atau firman ibu mertua yang lebih gampang dihafal selama-lamanya? Ini cuma tanya. Ngerti nggak? Kenapa firman ibu mertua bisa nyantol? Karena direnungkan siang dan malam. Loh, betul nggak? Maka itu nyantol. Firman kita nggak pernah renungkan siang dan malam. Itu kan permintaan Tuhan kepada Yosua. Lanjut. Maka itu kita harus tanya, siapa yang ada di hidupku selama-lamanya? Ya. Ayat 99. 1, 2, 3. Aku kepunyaanmu selama-lamanya, sebab aku mencari titah-titahmu. Saudara tahu nggak dampak hasil kalau kita ini kepunyaan Tuhan? Apa hasilnya? Berkat melimpah. Bukan cuma berkat melimpah. Aman, selamat, dijamin, dilindungi. Kalau kita ini kepunyaan Tuhan. Asal, ayo asal. Nah, yang dicari bukan duit. Tapi titah-titahnya, firman-Nya, kesukaannya. Maka itu kalau kita nggak cari, nggak merenungkan, nggak selalu ada firman Tuhan itu, bagaimana kita bisa tepat melakukan seperti yang difirmankan? Betul tidak, saudara? Lanjut. 1, 2, 3. Orang-orang fasik, tetapi luar biasa. Banyak orang iri hati kepada kita. Kalau mereka lihat kita diberkati Tuhan, nggak usah takut. Selama firman-Nya ada di hidup kita, peringatan-peringatannya kita aman. 96. 1, 2, 3. Ini dahsyat, terjemahnya kurang tepat. Artinya begini. Ada orang-orang hebat, ada orang-orang sempurna, ada banyak hal yang sempurna. Tapi perintahnya jauh lebih luas. 197. 1, 2, 3. Ya. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kalau ini terjadi di hidup kita, maka saudara dan saya selalu bisa tepat melakukan seperti yang difirmankan. Maka itu renungkan kembali tentang Nuh, tentang Abraham, tentang Daud, bagaimana mereka tepat, tentang Yosua. Saya suka ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. 98. 1, 2, 3. Apa yang selama-lamanya ada pada kita? Perintah-Mu. Perintah Tuhan. Maka kita hebat, Tuhan pakai. Terus. Ya. Jadi guru-guru kita pun bisa kita kalahkan. Bukan untuk sombong. Betul? Karena firman. Musuh-musuh kita kalah, lihat kita. Guru-guru kita kagum, lihat kita. Terus ayat 100. Aneh ya. Ternyata orang-orang muda yang pegang titah-titah Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Orang-orang muda yang kelakuannya tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Ternyata orang tua bisa kalah hikmat loh. Keren gak ayat ini, saudara? Dan ini yang Paulus katakan kepada Timotius. Walaupun kau muda, jangan direndahkan orang. Firman, semuanya itu firman. Terus. Terhadap nah, jadi kalau kita pegang pada firman-Nya, kejahatan jauh dari kita. 102. 1, 2, 3. Nah, Tuhan mengajar kita. 103. Betapa bagusnya janjimu itu bagi langit dan itu, lebih daripada emas sebagai dulu. Jadi kalau saudara dan saya
suka firman Tuhan. Ternyata seperti madu itu obat. Adik kamu umur berapa? 15. Puji Tuhan sama lain Tuhan. Cintai firman ya. Renungkan firman ini. Kamu akan jadi orang hebat. Ayat terakhir 1:4. Aku menoleh penginjilan kita-kitamu, itulah sebabnya aku benci segala dusta. Amin saudara. Kalau firman seperti ini, hidup ini luar biasa enggak? Maka itu jangan kita kalah oleh kejahatan ini. Woi, ini firman Tuhan untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.